Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Aplikasi Turunan pada Laju Reaksi Penguraian Hidrogen Peroksida. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Gebi Gebriel Luman Gaul dengan NIM akhir 032 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, saya Putri Tiara Redel dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Mirza Aulia Niglum dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Kiki Radianti dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Najwa Nayara Marianita dengan NIM akhir 040. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu titrasi dan titrasi iodometri. Jadi, titrasi merupakan metode kimia kuantitatif yang dilakukan dengan cara mereaksikan suatu larutan yang tidak diketahui konsentrasinya dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti hingga mencapai titik ekuivalen. Dalam penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 digunakan teknik titrasi iodometri, yaitu teknik titrasi redoks yang memanfaatkan sifat oksidator dari H2O2 untuk mereaksikan ion I- menjadi I2 dalam suasana asam. Jadi berikut adalah data yang kami gunakan dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dengan menggunakan konsentrasi berikut. Yang pertama adalah T sama dengan 0 second, yang dimana konsentrasi awal sama dengan 0,5000 M. Untuk N dari 0,5000 sama dengan min 0,093. Yang kedua T sama dengan 30 second, yang dimana konsentrasi awal sama dengan 0,4928 M dan N dari 0,4928 sama dengan min 0,707. Yang ketiga T sama dengan 60 second dan konsentrasi awal sama dengan 0,4857 M dan N dari 0,4857 sama dengan min 0,722. Yang keempat, T sama dengan 90 second dan konsentrasi awal sama dengan 0,4788 M dan N dari 0,4788 sama dengan min 0,736. Yang kelima, T sama dengan 120 second dan konsentrasi awalnya sama dengan 0,4719 M dan N dari 0,4719 sama dengan min 0,750. Yang keenam, T sama dengan 150 second dan konsentrasi awalnya sama dengan 0,4651 M dan N dari 0,4651 sama dengan min 0,765. Yang ketujuh, T sama dengan 180 second dan konsentrasi awalnya sama dengan 0,4584 M dan N dari 0,4584 sama dengan min 0,780. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan mencari konstanta laju atau K. Nah, di sini menggunakan rumus Lope yang nantinya akan mendapatkan nilai K. Di sini kita menggunakan perwakilan data. Mengapa menggunakan perwakilan data? Itu karena di beberapa data yang lain itu akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0,0004 dan 0,005. Nah, di sini kita menggunakan perwakilan data nomor 1, 2, dan 3. Kita menggunakan rumus Lope yaitu delta Y per delta X sama dengan ln C2 dikurang ln C1 per T1 dikurang T2. Masukkan datanya yaitu ln C2 yaitu min 0,707 dikurang min 0,693 per T1 yaitu 0 dan dikurang T2 yaitu 30, mendapatkan hasil min 0,014 per min 30 dan mendapatkan hasil 0,0004. Nilai K itu akan mendapatkan hasil min dari survei yaitu min 0,004
laju atau K yang kedua. Sama seperti rumus sebelumnya, yaitu delta Y per delta X sama dengan ln C3 dikurang ln C2 per T2 dikurang T3. Ln C3 yaitu min 0,722 dikurang min ln C2 yaitu min 0,707 per 30 dikurang 60. Mendapatkan hasil min 0,015 per min 30, yang dimana hasilnya yaitu 0,0005. Nah, karena nilai K itu akan min dari nilai slope P-nya yaitu min 0,0005, maka nilai K sama dengan min 0,0005 menghasilkan 0,0005 S-1. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan dengan model eksponensial order 1 yang dimana rumusnya ada CT sama dengan C0 atau konsentrasi awal dikali dengan E pangkat min K kali T. Nah, lanjut kita masukkan ke C untuk waktunya 30, di mana konsentrasi awalnya itu 0,5000. E-nya di sini K-nya ada 0,0004 dikali dengan waktunya itu 30, maka dihasilkan E pangkat min 0,012, yang dimana E pangkat min 0,012 itu hasilnya 0,988. Jadi 0,5000 dikali 0,988 hasilnya ada 0,494 M. Jadi untuk C30 ini dihasilkan 0,494 M. Selanjutnya untuk waktunya ini yang 60 detik itu konsentrasinya tetap sama, konsentrasi awal 0,5000 dikali dengan E pangkat min 0,005 dikali 60, dihasilkan E pangkat min 0,03, dimana hasil dari E pangkat min 0,03 itu 0,970. 0,5000 dikali dengan 0,970 dihasilkan 0,485 M. Lanjut untuk T-nya atau waktunya itu di 90 detik. Konsentrasi awalnya tetap sama di 0,5000, terus E-nya pangkat min 0,004 dikali dengan 90, didapatkan E pangkat min 0,036. Hasil dari E pangkat min 0,036 yaitu 0,964. 0,5000 dikali dengan 0,964 dihasilkan 0,482 M. Selanjutnya untuk yang waktu 120 detik. Di sini konsentrasi awalnya 0,5000 dikali dengan E pangkat min 0,004 dikali 120, didapatkan E pangkat min 0,048. Hasilnya 0,953. 0,5000 dikali dengan 0,953 hasilnya 0,476 M. Selanjutnya untuk yang waktunya 150 detik. Jadi konsentrasi awalnya masih sama, yakni 0,5000 dikali dengan E pangkat min 0,005 dikali dengan 150, dihasilkan E pangkat min 0,075. Hasil dari E pangkat min 0,075 yakni 0,927. 0,5000 dikali dengan 0,927 dihasilkan 0,463 M. Lanjut untuk yang terakhir yaitu T-nya ada 180 detik. Di sini konsentrasi awalnya 0,5000 dikali dengan E pangkat min 0,0005 dikali dengan 180. Hasilnya E pangkat min
0,09. Hasil dari E pangkat min 0,09 yakni 0,913. 0,5000 dikali 0,913 didapatkan hasil 0,456 M. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan laju reaksi secara numerik dengan menggunakan rumus pendekatan DC per dt kira-kira C dalam kurung T ditambah delta T dikurang C dalam kurung T per delta T dengan delta T-nya itu adalah 30 detik. Nah, jadi DC per dt ini merupakan laju perubahan konsentrasi C terhadap waktu. Nah, yang C dalam kurung T ditambah delta T ini merupakan konsentrasi pada waktu akhir interval, misalnya detik ke-30. Yang CT ini adalah konsentrasi pada waktu awal interval, misalnya detik ke-0. Yang ini selisih waktu atau interval dalam data yang digunakan adalah 30 detik. Baik, kita masuk yang pertama yaitu interval waktu detik ke 0 sampai 30. Kita masukkan ke rumus DC per dt mendekati C 30 dikurang 0 per 30. DC per dt mendekati ini data yang ini diperoleh dari data yang sebelumnya 0,4928 dikurang 0,5000 per 30. DC per dt mendekati hasilnya minus 0,00024. Yang kedua adalah interval waktu detik ke 30 sampai 60, di mana DC per dt mendekati C ke 60 dikurang C 30 bagi 30. DC per dt mendekati 0,4857 dikurang 0,4928 bagi 30. DC per dt mendekati hasilnya minus 0,000236. Yang selanjutnya adalah interval waktu detik ke 60 sampai 90. DC per dt mendekati C 90 dikurang C 60 dibagi 30. DC per dt mendekati 0,4788 dikurang 0,4857 dibagi 30, di mana DC per dt mendekati hasilnya minus 0,00023. Interval waktu detik ke 90 sampai 120. DC per dt mendekati C 120 dikurang C 90 dibagi 30, di mana DC per dt mendekati 0,4719 dikurang 0,4788 dibagi 30. DC per dt mendekati hasilnya minus 0,00023. Selanjutnya interval waktu detik ke 120 sampai 150. DC per dt mendekati C 150 dikurang C 120 dibagi 30. DC per dt mendekati 0,4651 dikurang 0,47119 bagi 30. DC per dt mendekati hasilnya minus 0,000226. Yang terakhir yaitu interval waktu detik ke 150 sampai 180. DC per dt mendekati C 180 dikurang C 150 dibagi 30, di mana DC per dt mendekati 0,4589 dikurang 0,4651 dibagi 30, di mana hasilnya adalah DC per dt mendekati minus 0,000223. Selanjutnya perhitungan laju reaksi secara numerik tadi dimasukkan ke dalam tabel. Yang pertama interval waktu S yang 0 sampai 30, perhitungan numeriknya 0,4928 dikurang 0,5000 dibagi 30 sama dengan hasilnya minus 0,00024. Yang interval waktu yang kedua yaitu 30 sampai 60,
numeriknya 0,4857 dikurang 0,4928 dibagi 30, nilai DC per DT-nya minus 0,00236. Yang ketiga, interval waktu 60 sampai 90 yaitu perhitungan numeriknya 0,4788 dikurang 0,4857 bagi 30 menghasilkan nilai DC per DT minus 0,00023. Yang keempat yaitu interval waktu 90 sampai 120 perhitungan numeriknya 0,4719 dikurang 0,4788 bagi 30 menghasilkan nilai DC per DT 0,00023. Yang perhitungan kelima yaitu 120 sampai 150 perhitungan numeriknya 0,4651 dikurang 0,4719 per 30 menghasilkan nilai DC per DT minus 0,00226. Dan yang terakhir yaitu 150 dikurang 180 sampai 180 yaitu nilai perhitungan numeriknya 0,4584 dikurang 0,4651 bagi 30 menghasilkan nilai DC per DT minus 0,000223. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik konsentrasi H2O2 dengan waktu. Di mana bisa dilihat di sini, di sumbu Y adalah waktu dan di sumbu X adalah konsentrasi H2O2. Bisa dilihat pada grafiknya yaitu lurus menurun, yang berarti semakin bertambahnya waktu semakin menurun konsentrasi H2O2 yang digunakan. Yang berarti hubungan antara konsentrasi H2O2 dengan waktu adalah linear. Selanjutnya adalah grafik interval waktu dengan laju reaksi, di mana dapat dilihat di sumbu Y merupakan interval waktu dalam sekon dan di sumbu X merupakan laju reaksi dalam molar per sekon. Tanda negatif pada laju reaksi menandakan bahwa penggunaan konsentrasi H2O2 semakin menurun. Dapat dilihat pada grafik bahwa arahnya cenderung naik dikarenakan semakin lama interval waktunya, maka semakin besar pula laju reaksi yang dihasilkan. Hal tersebut menandakan bahwa penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 itu berjalan secara konsisten. Jadi, kesimpulan dari aplikasi turunan pada laju reaksi penguraian hidrogen peroksida yang pertama, konsentrasi H2O2 dapat ditentukan secara kuantitatif dari data perubahan jumlah zat terhadap waktu yang diperoleh dari sumber ilmiah, sehingga memungkinkan kajian kinetika reaksi tanpa melakukan percobaan langsung. Yang kedua, turunan matematika dapat digunakan untuk menentukan laju reaksi penguraian H2O2 karena menyatakan laju perubahan konsentrasi terhadap waktu secara matematis. Yang ketiga, grafik konsentrasi dan grafik laju reaksi menunjukkan bahwa laju reaksi H2O2 tidak konstan dan menurun seiring berkurangnya konsentrasi reaktan, sesuai dengan teori kinetika reaksi. Sekian presentasi proyek UAS kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.